Halo, kembali lagi bersama channel Galeri Tama. Kali ini saya akan mereview sekaligus menjelaskan untuk mesin Tigon Roll Kompaktor dengan tipe TGVR 1800 RO. Kali ini saya akan mereview sekalian menjelaskan ya untuk bagian-bagian mana yang penting atau bagian-bagian mana sebelum kita menggunakan atau mengoperasikan. Nanti di situ saya akan menjelaskan semua dan sekaligus saya menjelaskan untuk bagian pengoperasian. Bisa dilihat ya untuk tampilan depannya. Di sini kita penutupnya ya, untuk penutup kap untuk bagian mesin kita menggunakan plat ya. Ini sekitar 3 mili ya, jadi cukup tebal dan cukup kuat ya untuk menahan jikalau nanti ada terjatuh beban atau yang lainnya. Ini plat cukup untuk menahan bagian mesin dalam. Oke, untuk bagian samping ya, seperti biasa ya, sebelum kita menggunakan atau sebelum kita mengoperasikan, jangan lupa untuk selalu melihat ya atau mengecek untuk mempelajari buku panduan yang ada di dalam mesin tersebut agar kita menggunakannya lebih paham dan tidak ada kendala. Dan di sini juga sudah mendapatkan satu box tool kit ya untuk bagian mesin jikalau itu ada trouble ataupun ada masalah. Oke ya, ini adalah untuk tampilan bagian samping ya, untuk desainnya ya. Ini rangkanya juga cukup kuat ya, untuk kita menggunakan besi yang tebal. Jadi memang sudah cukup ya untuk memadahi untuk mesin tersebut. Ini untuk tampilan bagian belakang ya, bisa dilihat di sini juga sudah dilengkapi lampu LED untuk bagian belakangnya ya. Di suatu saat kita menggunakannya di waktu gelap dan tidak terang, jadi kita bisa menggunakan lampu tersebut. Dan untuk yang di bawah ini adalah untuk bagian air ya, atau keran air. Ini suatu saat kita menggunakannya air, jadi jikalau itu memang lokasi berdebu, kita bisa menggunakannya air agar tidak berdebu ya. Dan di sini juga bisa dilengkapi dengan karet ya untuk membersihkan bagian rollnya. Ini untuk bagian samping kanan ya. Kalau dari melihat kita dari belakang, ini adalah samping kanan. Bisa dilihat ya. Ini juga di samping kanan, di belakang ini adalah untuk tangki ya, tangki bahan bakar. Ini ya. Ini adalah untuk tangki bahan bakarnya. Ini penutupnya ya. Oke, dan di sini juga ada spek ya. Jadi kita lihat ya untuk spek mesin tersebut. Jadi kita bisa lihat dari nailpad. Untuk dimensi ya, dimensi keseluruhan ya, ini adalah untuk panjangnya ya, untuk panjang dari belakang ke depan itu adalah sekitar 230 cm ya. Dan untuk bagian lebar ya keseluruhan itu adalah 117 cm ya. Dan untuk tinggi ya, tingginya ini bisa mencapai 180 cm. Oke, ini untuk diameter bagian rollnya atau rodanya ya. Di sini untuk dimensi keseluruhan itu adalah 56 cm, dan mungkin untuk bagian lebar atau panjang ya itu bisa mencapai 100 cm. Dan di sini juga sudah menggunakan hidrolik steering ya. Jadi mempermudahkan kita untuk berbelok atau saat pengoperasian. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini adalah untuk bagian pump hidrolik ya, yang berfungsi untuk menggerakkan vibrator tersebut ya. Dan untuk tekanan ya atau beban roda tersebut itu bisa mencapai sampai bisa dibilang 30 kN ya. Itu untuk tekanan bagian rodanya. Jadi kalau tadi saya sudah jelaskan untuk bagian luar ya, atau tampilan luar dan depan, tadi saya sudah jelaskan semua. Sekarang kita bisa lihat untuk bagian mesinnya, kita menggunakan mesin apa sih? Mari kita lihat bersama-sama. Buka ya, seperti ini. Nah ini ya. Ini adalah kondisi mesinnya seperti ini. Ini kita menggunakan mesin Changfa ya, dengan tipe CF3
B35G. Di sini kita menggunakan mesin 3 silinder ya. Dan di sini untuk daya mesinnya ya, ini adalah 33 HP ya, atau untuk speed atau kecepatannya itu bisa mencapai 0 sampai 6 km per jam. Jangan lupa ya untuk selalu mengisi oli pelumas ya untuk bagian engine-nya ya. Ini adalah untuk pengisian oli pelumas ya untuk bagian engine-nya. Di sini mungkin untuk kapasitas oli itu 5,5 liter ya untuk kapasitas olinya. Dan untuk radiator ya, ini adalah untuk bagian radiator ya, kita bisa menggunakan air coolant ya untuk bagian pendinginnya. Di sini mungkin bisa mencapai 5 liter ya, sama juga 5 liter ini. Karena ini kita menggunakan sebagian besar pump hidrolik ya, pasti ada dong apa namanya, di mana sih untuk letak bagian pengisian letak oli hidrolik, itu ada di bagian kanan ya. Oke, ini ya, ini adalah untuk pengisian oli hidrolik ya. Dan di sini juga ada apa namanya, meteran atau voltmeter ya, untuk tanda ya bahwa hidrolik itu cukup ataupun kurang. Jadi kita harus sering cek ya. Jadi sebenarnya memang oli hidrolik itu tidak boleh kurang ya, agar si pump hidrolik itu masih berfungsi dengan baik dan tidak ada trouble. Dan di bagian belakang samping atau sebelah kiri ini adalah untuk pengisian air ya, air bersih ya. Jadi suatu saat kita menggunakan keran di bawah untuk agar tidak berdebu ya, ini bisa diisi air lewat sini ya. Kita buka baru kita tuangkan air. Nah, ini ya, dan untuk pengoperasiannya atau bagian pengoperasian di sini saya jelaskan. Untuk bagian stang atau di bagian bawah ya. Yang pertama itu ada kontak ya, atau kontak start bagian engine ya. Di sini ada off, on, dan start. Jadi kalau kita posisi on, tunggu apa namanya, lampu indikator itu berfungsi dengan baik, atau nunggu itu lampu indikator menandakan bahwa engine tersebut siap di start ya, baru kita nyalakan start. Terus di bawah di sini ada untuk tuas gas ya, atau tekanan RPM bagian engine. Jadi kalau ke atas itu tekanan tinggi atau high ya, kalau ke bawah itu tekanan rendah atau low. Dan di samping kanan ini fungsinya adalah untuk bagian pengoperasian roda ya, untuk depan atau maju dan mundur ya, bisa dilewat dari sini. Kalau kita tekan ke depan dia akan maju, dan kalau ke depan ke belakang otomatis dia akan berbalik mundur. Dan kalau tengah seperti ini dia netral ya, atau si roda tersebut tidak berjalan. Kita langsung lanjut ke bagian pengoperasian. Oke ya, terima kasih sudah mengikuti video terbaru dari kami ya. Tadi saya menjelaskan semua, dan tadi saya sedikit untuk pengoperasiannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendapatkan video kami yang terbaru atau yang lainnya. Oke, sampai jumpa.